الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oleh sebab itu Nabi kita berpesan untuk umat beliau, semua umat beliau tanpa kecuali, laki maupun perempuan, mencari jodoh. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lijamaliha, karena cantiknya. Relatif kecantikan itu berulang kali diterangkan di sini. Menurut saya fulanah cantik, belum tentu menurut Mas Dwi Maryanto, karena punya standar kecantikan sendiri. Maka yang namanya jamal itu relatif. Bisa jadi menurut fulan, perempuan yang hidungnya mancung itu cantik, tapi bisa jadi menurut orang lain yang hidungnya pesek itu yang cantik. Yang berkulit putih mungkin menurut sebagian itu cantik, menurut yang lain sawo matang itu yang cantik, atau yang berkulit hitam itu yang cantik. Ini beda-beda. Maka kecantikan itu relatif. Boleh hilang ini karena relatif. Yang kedua, linasabiha, dari keturunan keluarga yang baik-baik, keluarga yang tunduk patuh kepada Allah. Bisa jadi pula yang ketiganya, walimaliha, dari hartanya, anaknya orang yang kaya. Tetapi ini bukan patokan utama. Ini 3 hal ini boleh hilang. Yang keempat ini yang tidak boleh hilang dan harus dipegang teguh betul. Walidi niha, karena agamanya. Cantiknya relatif biasa, tapi dia taat betul kepada Allah. Bukan keluarga, bukan keturunan keluarga yang baik. Mungkin orang tuanya durhaka kepada Allah, tidak kenal Allah, tetapi fulanahnya, anak gadisnya ini betul-betul qonitat, taat, tunduk patuh kepada Allah. Boleh dari keluarga yang tidak kenal Allah, tetapi anak gadisnya itu betul-betul taat kepada Allah. Kekayaan tidak ada, tetapi dia taat betul kepada Allah. Bukan anak orang kaya, anak orang fakir miskin, tapi Allah dijadikan yang utama. Harusnya itu yang kita jadikan pendamping hidup. Karena Nabi kita tutup pesan beliau, fatfar bidatidin taribat yadak. Pegang teguh agamanya, maka kamu akan beruntung. Beruntung dunia dan akhirat. Keluarganya di dunia sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sakinah, mawaddah, warahmah hanya bisa diwujudkan saat suami dan istri serta anggota keluarga semuanya tunduk patuh kepada Allah. Maka akan bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang dalam membina rumah tangga, damai dalam membina rumah tangga. Maka keberuntungan dunia pun sudah bisa dirasakan. Keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, tenang dalam menjalani rumah tangga, tenang dalam menjalani ujian, problematika kehidupan rumah tangga, tenang karena ada iman, ada kedekatan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena baik agamanya. Belum lagi nanti kebahagiaan saat keluarga ini berjumpa dengan Allah, dikumpulkan oleh Allah, lengkap anggota keluarganya dalam keridhaan Allah, dalam rahmat Allah, dalam surganya Allah. Dunia akhirat. Kalau hanya patokannya mung ayu tok, iki rasulati ora apa-apa, engko alon-alon, sing penting ayu. Ayu kuwi engko ilang, sudah tergerus oleh waktu kecantikan itu. Tergerus pula oleh zaman, oleh keadaan. Cantik itu bisa berubah dalam hitungan detik. Ayu, qadarullah. Allah uji, terbakar wajahnya, apa si ayu? Kalau patokannya itu kecantikan, ketampanan, itu hanya dari sisi luar saja, bisa hilang kapanpun itu. Kekayaan harta itu juga bisa hilang kapanpun itu, hitungan detik bisa hilang harta itu. 271 triliun. Banyak tidak itu? Nah iya.
Dalam hitungan detik bisa hilang itu. Kalau yang dicari patokannya harta, patokannya gelar akademik. Oh, kalau tidak sarjana, anak saya tidak saya berikan. Mana tunjukkan hadisnya? Tungkahul mar'ah. Nikahi wanita itu karena gelar akademiknya. Apa ada itu? Tidak ada. Maka jangan berpikiran kolot Bapak Ibu. Orang yang masih memikirkan mau ngepek mantu, nek sarjana, itu kolot pikiran jenengan. Tertinggal itu pikiran, bukan maju pikirannya, justru tertinggal itu pikirannya. Aku ora arep ngepek mantu, kecuali nek mantuku sugih, tertinggal pikiran jenengan. Karena jenengan berpikir dengan hawa nafsu, bukan berpikir berdasar wahyu. Orang yang berpikir berdasar hawa nafsu tertinggal pola pikirnya. Rumangsane dhek maju toh pola pikirnya. Tetapi pola pikir yang menyalahi wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu ternyata pola pikir jahiliyah. Pola pikir jahiliyah berarti pola pikir yang tertinggal. Rasulullah saja berikan pesan kepada kita, nikahi seorang perempuan itu pegang teguh agamanya, bukan pegang teguh kesarjanaannya, tapi pegang teguh agamanya. Serahkan anak gadisnya pada seorang laki-laki yang memegang teguh agamanya, bukan memegang teguh sarjananya. Kalau pola pikir kita sing penting, pokoknya anak wedokku arep tak keke wong lanang sing sarjana tur sugih. Ketahuilah pola pikir kita yang seperti itu bukan pola pikir maju. Justru itu pola pikir tertinggal. Zaman jahiliyah pola pikirnya sudah seperti itu. Sudah ketinggalan kita kalau masih punya pola pikir seperti itu. Dulu masyarakat jahiliyah pola pikirnya sudah seperti itu. Hanya akan menikahkan anak gadisnya dengan anak keturunan bangsawan, anak yang punya harta kekayaan. Itu pola pikir jahiliyah. Wong Nabi kita berpesan pegang teguh agamanya kok. Kenapa kita menjadi berpikir nek ora sarjana, ora sugih, ora arep tak keke? Kok tiba-tiba pola pikir kita ingin melampaui pola pikir, ingin melampaui nasihat dari Nabi. Lah kita ini Nabi bukan kok. Nabi kita yang paling paham tentang Islam, sangat dekat dengan Allah, paling dekat, itu memberi pesan seperti itu. Maka pegang teguh, tinggalkan keterbelakangan pola berpikir. Itu pola pikir jahiliyah. Kudu sarjana tur kudu sugih. Itu pola pikir jahiliyah. Tertinggal kita kalau masih punya pola pikir seperti itu. Ketinggalan zaman. Pola pikir maju itu pola pikir yang sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pesan Allah, dengan pesan Rasulullah. Itu pola pikir yang maju. Karena Islam itu sholih likulli zaman wa makan, relevan di setiap waktu, di setiap ruang dan waktu. Itulah Islam. Lah Islam aja mengajak kita maju sesuai dengan zaman, relevan sesuai dengan zaman. Lah kok pola pikir kita malah pola pikir terbelakang seperti masa jahiliyah. Mung hanya gara-gara kepencut punya mantu sarjana, kepencut punya mantu orang kaya, tetapi agamanya berantakan, sholatnya berantakan, tidak karuan. Kenapa pola pikir kita tidak kita rubah? Oh, saya tidak mau kalau sholatnya berantakan. Saya tidak akan punya mantu yang sholatnya berantakan, meskipun dia kaya raya, meskipun dia ganteng, meskipun dia cantik, tapi kalau sholatnya berantakan, berarti hatinya tidak tampan, hatinya tidak cantik. Saya tidak mau. Kenapa pola pikir kita tidak rubah begitu? Kenapa kok mesti jawaban sing alon-alon, kok mesti kalau berkaitan dengan agama? Sing penting sarjana atau nggih Ibu, sampun sarjana, punya pekerjaan tetap, gajinya sekian, penghasilan sekian, sudah kaya, punya rumah, punya mobil. Oh nggih sampun, mengki terkait sholat pelan-pelan. Alon-alon. Wis umur selawe, umur 30 sholat berantakan kok alon-alon. Justru yang pelan-pelan itu ekonominya yang pelan-pelan. Ini masih pekerjaan masih serabutan, kuliah juga belum lulus-lulus,
Tapi insya Allah ketaatannya, agamanya, sholatnya, hubungannya dengan Allah insya Allah baik. Ya. Sholatnya baik, istiqomah tanha anil fahsya wal mungkar. Kedekatannya mengikuti suri toladannya yaitu Rasulullah dilakukan dengan penuh kemaksimalan, penuh dengan ketawaduan. Tapi nggih niku ekonominya ya, itu masih maishahnya serabutan. Oh mboten napa-napa, masalah ekonomi sambil jalan karena Ar-Razzaq itu Allah. Masalah sarjana nanti sambil jalan. Karena yang menjadikan seseorang sarjana atau bukan itu Allah. Yang menjadikan seseorang itu punya kelapangan ekonomi atau tidak itu Allah. Itu sambil jalan, asal usaha dan doa maksimal. Masalah sarjana, masalah ekonomi Allah pasti akan sertakan. Bukan kok oh mengki salate alon-alon. Lha wis 30 tahun kok di alon-alon salat. Wong 10 tahun ra gelem salate pesan Nabi apa? Gebuk. Atau habis nikah langsung gebuki gitu. Oh, 30 tahun sih berantakan kok. Maka pola pikirnya itu yang maju itu loh. Ini para orang tua ya, yang sudah punya anak siap menikah, berpola pikirlah yang maju, jangan kolot seperti jahiliyah. Maju itu jalankan sesuai pesan Quran, sesuai pesan sunnah, itu pola pikir yang maju. Karena itu pola pikir Rasulullah seperti itu. Pola pikir sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Sekarang kalau ada seorang laki-laki kaya raya, tampan rupawan, tidak sholat. Yang satu ketampanannya biasa, tidak kaya, tapi sholatnya tertib tanha anil fahsya wal mungkar. Jujur Bapak Ibu, mana yang akan jenengan pek mantu, yang nomor 1 atau nomor 2? Jujur, kalau pilihannya hanya 2 itu, jangan menawar pilihan yang ketiga, pilihannya hanya 2. Ada laki-laki atau perempuan sarjana, wis S3 ini, orang mau sarjana S1, wis S3, doktor, atau paling tidak magister, atau paling tidak sarjana, ganteng atau cantik, kaya raya, rumah megah, mobil mewah, penghasilan puluhan bahkan ratusan juta, ning ora sholat. Yang satu ketampanan kecantikannya hanya biasa, hidup pas-pasan, pekerjaan serabutan, tidak punya rumah, masih ngontrak, tidak punya mobil, tetapi sholatnya, hubungannya dengan Allah itu istiqomah, baik, ikhlas, tanha anil fahsya wal mungkar betul. Jenengan jujur, tanyakan hati nurani jenengan berdasarkan keimanan. Ini orang tidak punya titel, tidak punya kekayaan, yang dia punya hanya iman dan takwa. Yang satu punya titel, punya kekayaan melimpah, punya bentuk fisik yang menarik, tapi hanya satu kekurangannya, dia tidak punya iman dan takwa kepada Allah. Yang jenengan pilih, yang nomor 1 tadi atau nomor 2 untuk dipek mantu. Milih begitu saja sulit toh. Kenapa? Karena milihnya masih dengan hawa nafsu, masih dengan ketakutan. Lah kok nek anakku tak kek sing nomor 2, lah mangane piye? Mangan nopo? Iso ngopeni apa ora? Itu kan ketakutan yang dihembus-hembuskan oleh setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan terus menakut-nakuti kalian tentang kefakiran, tentang kemiskinan, tentang kemelaratan. Dan setan akan terus menakut dan menyuruh kamu untuk berbuat fahsya, berbuat kekejian, durhaka, kemaksiatan. Dan setan akan terus menggembuskan keraguan kepada kita biar kita tidak yakin dengan janji Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah janjikan ampunan dan karunia kepadamu. Allah sudah tegaskan Ar-Razzaq itu Allah. Hembusan setan datang biar kita ragu bahwa Sang Maha Pemberi rezeki satu-satunya itu Allah. Sehingga nek arep golek mantu kok mesti niki lulusan nopo. Jujur ya, ini pola pikir yang terbelakang jahiliyah ini. Oh ini belum sarjana, oh saya tidak mau.
Tapi ketaatannya kepada Allah baik, saya tidak peduli. Nek masalah sholat, masalah taat nanti bisa pelan-pelan. Tapi nek masalah ekonomi tidak bisa pelan-pelan. Yang saya cari harus sarjana dan kaya. Ya kono gabungan karo Abu Lahab, karo Abu Jahal sana kalau pola pikirnya seperti itu. Pola pikir kita harus ikuti apa yang menjadi pesan Rasulullah. Bukan berarti tidak boleh mengusahakan yang cantik, keturunan keluarga baik, kemudian kaya. Tetapi kalau tidak ada, tiga hal ini boleh hilang. Yang jadi patokan utama itu yang keempat. Maka adin walidiniha itu oleh Nabi disebutkan yang terakhir dan dikuatkan, ditekankan lagi oleh Nabi. Fatfar bidatidin taribat yadak. Ada penekanan, ada penguatan. Disebutkan terakhir oleh Rasulullah, biar yang membekas di benak seseorang itu yang terakhir itu. Jadi agamanya. Ayu tapi rasolat, tidak mau saya, layan fa. Cantik tidak sholat, layan fa. Latan fa, kecantikannya layan fa. Ganteng tapi tidak sholat, layan fa, maka jangan ambil sebagai mantu. Tidak bisa sholat pelan-pelan, itu tidak bisa. Dalam arti menjadikan orang istiqomah sudah 30 tahun, 25 tahun, sholat masih berantakan kok di Arab alon-alon. Padahal dia begitu menikahi putri bapak ibu, kewajiban dia selaku imam dalam rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia punya kewajiban qiwamatur rajul 'alal mar'ah, menjadi pemimpin terhadap istrinya. Bagaimana dia memimpin istrinya menuju jalan yang Allah ridhoi? Bagaimana dia membimbing istrinya, mengenalkan istrinya kepada kebenaran jalan Allah, sedangkan dia sendiri jauh dari jalan yang Allah ridhoi. Sedangkan dia sendiri jauh dari keridhaan Allah karena tidak sholat. Masa iya jenengan tega menyerahkan anak gadis kepada laki-laki seperti itu? Bagaimana mungkin anak gadis panjenengan akan dituntun oleh suaminya menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah, sedang suaminya sendiri tidak tahu jalan menuju ridhonya Allah. Suaminya sendiri tidak tahu jalan menuju surganya Allah. Bagaimana mungkin akan menggandeng putri panjenengan menuju surganya Allah? Maka jangan sembrono menyerahkan anak gadis kepada seseorang yang tidak paham agama, yang tidak taat kepada Allah hanya gara-gara dia sarjana dan punya kekayaan. Na'udzubillah.